Saya cuman mungkin sudah banyak buku yang dikarang, cuman kan kita tidak punya kesimpulan atau sebuah teori bagaimana kebangkitan itu jadi. Jadi maka saya menulis dalam di chat itu ada sebuah ayat yang dalam surah Ali Imran itu mengatakan wajairul ladina fawqa wajairul ladin nattaba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu yang akan dominan terhadap orang kafir sampai hari kiamat. Saya melihat bahwa dominasi kaum Kristiani itu saya kira mungkin akan sampai berlanjut sama hari kiamat. Sehingga umat Islam itu hanya sebagai partner di dalam meramaikan dunia ini. Sehingga pada sampai hari ini pun kita termasuk orang yang eh, dulu dijajah sama apa istilahnya ya, mungkin bila kita bilang umat Kristiani lah seperti itu. Dan semenjak eh, Utsmaniyah sampai hari ini pun kita juga terjadi penurunan atau apa namanya kemunduran yang berkelanjutan, sehingga termasuk Palestina pun juga sampai hari ini juga lepas seperti itu. Jadi kita perlu apa namanya formula-formula yang saya kira yang lebih dibutuhkan umat itu apa, seperti itu yang harus mungkin kita perlu tahu, kita perlu ketahui gitu, sehingga kita ini tidak terlalu hidup di dalam awang-awang. Kita pengen apa namanya kemajuan, pengen apa istilahnya itu menguasai dunia, tapi pada sesungguhnya kita ini hanya bermimpi aja di dunia ini, seperti itu. Mungkin begitu, Sat. Tadi pernyataan dari Pak Agung ya dari Bontang itu tentang surat eh, Ali Imran ya, tentang ayat 55 ya. Jadi yang pertama Pak Muhammad Agung yang pertama kait dengan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang Isa, kemudian menyebutkan bahwa orang-orang yang kafir dia menjadikan orang pengikut Nabi Isa itu orang di atas orang-orang kafir, ini enggak, harus kita luruskan dulu siapa yang menjadi pengikut Nabi Isa dalam hal ini. Apakah pengikut Nabi Isa itu adalah orang-orang Kristiani yang sekarang atau bukan gitu ya? Atau justru pengikut Nabi Isa itu kita orang Islam? Karena ketika kita pelajari sebenarnya klaim bahwa mereka orang Kristiani adalah pengikut Nabi Isa itu jauh panggang dari api karena mereka sangat jauh dari fakta-fakta yang ada di dalam Injil itu sendiri. Ya kalau kita ikuti ya diskusi-diskusi perdebatan antara orang-orang yang paham ya para apologet Islam itu kepada orang-orang Kristiani ya mereka akan kalau saya pernah mengikuti jadi 3/4 daripada isi Bible itu yang bukan Injil itu justru ada catatan-catatan yang bukan dari Nabi Isa, catatan-catatan dari murid-muridnya ya, jadi Yohanes, Paulus dan sebagainya, jadi cuma 1/4 aja yang disebutnya sebagai peninggalan Nabi Isa. Dan itu nantinya juga dimasukkan ke dalam Bible dan belum lagi ada Tanakh, yang Tanakh itu adalah Taurat yang memang digabungkan dalam Bible itu. Nah, apakah ya kemudian mereka itu dianggap sebagai pengikut Nabi Isa yang kemudian dikategorikan di sini ada di atas orang-orang kafir? Gitu ya, itu juga tetap pertanyaan. Kalau saya melihatnya sudut pandangnya bahwa yang menjadi pengikut Nabi Isa justru orang Islam. Karena Nabi Isa alaihissalam sangat dihormati oleh Al-Quranul Karim dan kita yakin bahwa dia adalah seorang nabi bukan Tuhan, berbeda dengan keyakinan orang Kristen yang menganggap dia adalah Tuhan. Jadi dengan definisi ini saja kita sudah bisa melihat bahwa firman Allah ini nggak bertepatan dengan orang Kristen yang sekarang gitu ya. Jadi secara ideologis dasar-dasar dari kenyataan mereka adalah pengikut Nabi Isa, saya melihatnya malah tidak gitu ya. Jadi kita sebagai orang Muslim dan dengan ini berarti ya nggak berlaku klaim bahwa orang Kristen yang pasti mendominasi dan menang gitu ya. Jadi itu aja. Sekira itu mungkin dilengkapi dengan fakta-fakta lain dengan Profian barangkali. Mangga Profian. Ya, ya. Baik, Ustadz. Saya kira Dulu, saya Prof. hanya, ya, eh, saya kira saya yang ingin menambahkan saja ya tadi yang apa kaitannya dengan agenda atau proyek dunia Islam itu agar tidak mengawang-awang gitu ya. Karena kita kan memang secara normatif konsep itu sudah ada, tetapi bagaimana aspek operasionalisasinya
dengan realitas ya negara bangsa yang ada saat ini, kemudian tantangan-tantangan yang ada. Nah itu saya kira tadi ya dari sisi ya eh, dunia Islam, kemudian bagaimana kebangkitan Islam itu menjadi salah satu solusinya, tetapi bangkitnya itu dari aspek apa saja itu kan ya. Jadi itu kan dari aspek ekonomi, dari aspek institusi, dari aspek politik, dari aspek apa berbagai hal ya, aspek teknologi ya dan lain sebagainya. Karena saya kira itu kekuatan-kekuatan itulah yang nantinya akan membangun apa peradaban yang bisa mengalahkan peradaban-peradaban yang ada. Jadi tidak mungkin kalau pengetahuan tidak dikembangkan ya akan sulit gitu ya. Pengetahuan teknologi ya dan lain sebagainya itu tidak menjadi salah satu aspek penting ya dari proyek-proyek kebangkitan dunia Islam, ya akan terus ketinggalan gitu ya. Dikatakan mungkin hanya akan mimpi gitu, tapi kalau realisasi itu bisa kita perkuat gitu ya dengan strategi-strategi kebangkitan dunia Islam yang lebih apa spesifik gitu ya, yang nantinya akan bisa mengkoneksikan dengan ya negara-negara di dunia Islam itu, ya saya kira eh, akan menjadi sebuah proyek yang bisa dicapai gitu ya. Tinggal aspek-aspek sektor kebangkitan itu didefinisikan sedemikian rupa, kemudian operasionalisasinya apa saja begitu ya, yang nanti bisa bersama-sama berjalan, dan memang harus sudah dimulai, jangan sampai kemudian 80-an slogan itu sudah kuat tetapi implementasi realisasi ya dari proyek kebangkitan dunia Islam itu tidak bisa diukur atau kemudian tidak bisa dievaluasi sejauh mana gitu ya itu sudah mencapai target yang diinginkan. Karena saya kira itu hal yang mungkin ya bisa dilakukan, karena Barat sendiri kan dulu sangat terpuruk sama sekali gitu ya, semua aspek perdagangannya sudah dijatuhkan, Konstantinopel itu sudah dihancurkan dan hampir kemudian dia tidak bisa bergerak ya kemana-mana. Tetapi kan setelah itu ya mereka melakukan lompatan-lompatan penguasaan dan lain sebagainya yang pada akhirnya ya menguasai. Nah itu kan sebenarnya pola-pola itu kan juga bisa ditiru ya di dunia Islam untuk tadi itu ya pengembangan aspek-aspek yang menjadi agenda dari kebangkitan dunia Islam. Saya kira begitu ya tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Aja. Pertanyaan Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Poin saya tentang kepemimpinan Islam ini. Ustaz Billy, apakah ada di buku Ustaz pembahasan tentang kepemimpinan Islam? Mungkin saya lebih mengacu ke yang kontemporer gitu Ustaz ya. Kalau di masa keemasan tentu masih unmatched lah ya, belum bisa kita lahirkan pemimpin seperti di masa keemasan dulu ya. Mungkin yang paling kontemporer gitu Ustaz, apakah ada model memimpin Islam atau negara apapun ya yang Islami ya, Suaranya yang putus-putus, bisa Ustaz. kita halo Ya, apakah dikeraskan sudah lebih suaranya baik Ustaz? dikit deh. Ya, iya, iya. Pertanyaan saya tentang kepemimpinan Islam, Ustaz, terutama yang kontemporer ya, yang terkini ya. Eh, apakah dibahas di buku Ustadz Lili itu mungkin karena mungkin kita perlu juga melihat model kepemimpinan Islam, pemimpin Islam yang terkini gitu ya, sudah di banyak setelah adanya konsep nation states itu ya, ada yang bisa kita tiru nggak gitu? Mungkin ya, contohnya seperti Fakta Mekah itu kan, saya yakin itu tidak akan terjadi kalau pemimpin-pemimpin negara-negara tersebut, Turki, Pakistan, dan Saudi ya, bukan yang punya apa ya, punya drive lah untuk menyatukan gitu ya. Kalau pemimpinnya masih pasif gitu, saya yakin tidak akan terjadi gitu. Jadi kayak kita perlu juga pemimpin dunia Islam nih yang modern, yang terkini, yang kontemporer itu yang bisa kita jadikan model gitu. Ustaz. Mungkin apakah sudah dibahas oleh di buku Ustaz Lili atau mungkin Prof. Yon juga sudah pernah mengangkat soal ini gitu. Itu saja pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih.
Jadi kalau tadi kita bertolak dari kesepakatan Mekah yang melibatkan Saudi, kemudian Turki dan Pakistan ya. Sebenarnya ini kalau saya melihatnya dari perkembangan-perkembangan geopolitik yang ada sehingga mereka merucut pada kesepakatan tadi ya. Karena kan pada dasarnya semula negara-negara itu terutama Saudi ya, terutama juga Pakistan itu kan menjadi pangkalan-pangkalan militer dan pangkalan-pangkalan untuk kilang-kilang minyak yang milik dikuasai Amerika gitu ya. Jadi kemudian Amerika sekarang dalam posisi dia tidak lagi memberikan perlindungan lagi. Jadi eh, tiga negara inilah kemudian bersepakat untuk bisa menjamin keamanan masing-masing dan saling bantu lah gitu kurang lebih. Tapi kalau dikaitkan dengan faktor keislaman ya, kalau saya melihatnya belum ya, belum bisa mewakili kepemimpinan umat secara keseluruhan ya. Mungkin yang agak kelihatan di sini mungkin Erdogan sebagai pemimpin Turki mungkin ya. Karena beliau secara praktek di kepemimpinan beliau itu membuat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan umat Islam secara langsung ya. Itu kan dari segi faktor tradisinya yang kemudian mereka mengingatkan kembali aspek kekhilafan Islamnya di Turki itu, kemudian juga secara syariah mereka kemudian di Turki membolehkan lagi pemakaian hijab-hijab itu yang tadinya dilarang selama puluhan tahun ya. Kemudian bagaimana sikap-sikap Erdogan dalam hal ini dalam pembelaan ke Palestina ya walaupun dengan segala keterbatasan dan lain-lainnya tapi itu sangat lebih bagus daripada yang lain-lain. Sehingga tapi kalau seandainya kita lihat dari sikap Erdogan dalam konteks dia di politik di dalam negeri Turkinya, ya mereka tentu tidak mengakui bahwa ini bagian dari keislaman. Dia tidak mewakili umat Islam. Saya pernah juga baca wawancara tertentu dari media-media yang mengatakan bahwa eh, Erdogan mewakili umat Islam dan akan mengembalikan kekhilafahan Utsmaniyah ya, kejayaan khilafah pada zaman dulu. Ya tokoh-tokoh orang-orang Erdogan nggak mengatakan itu ya, mereka bahkan mengatakan kami nggak ada kaitannya dengan Islam begitu. Jadi secara verbal beliau mengatakan seperti itu, tapi secara kebijakan dan sebagainya dia ataupun Turki dalam hal ini di bawah kepemimpinan beliau banyak memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada umat Islam. Ya ini tentunya kalau kita lihat dari negara-negara lain baik itu Saudi ataupun juga Pakistan dan negara-negara lain ini belum belum kelihatan banget ya. Jadi kalau saya melihatnya, kalaupun mau diambil sosok Erdogan itu mewakili kepemimpinan bukan mewakili umat Islam ya, tetapi dalam berbagai kebijakan dan sikapnya ini banyak menguntungkan umat Islam, walaupun nggak mewakili umat Islam, ya Erdogan contohnya. Saya kira belum kelihatan lagi, mungkin kalau eh, di mana lagi ya, di Malaysia kali ya, ya mungkin ya, mungkin atau tapi peran-peran keinternasionalannya itu belum 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 terlihat secara lebih jelas kecuali memang di Turki ini yang lebih kelihatan ya. Kalau negara-negara Asia belum banyak bisa mengangkat ya isu-isu keumatan dan kemudian mewakili sebagai kepemimpinan umat ya. Tapi poin yang kedua saya ingin menyampaikan boleh jadi juga aspek Erdogan dalam kaitan Turkinya ini juga berkepentingan korelasinya dengan geopolitiknya Turki itu sendiri. Ya kan gitu. Kalau kita kan di Asia sini kan jauh dari kepentingan politik yang kaitan dengan Israel dan sebagainya. Kalau Turki ini berdekatan sehingga mereka harus bisa menyikapi sesuatu dengan benar-benar ya tegas dan dengan benar-benar jelas gitu ya. Kalau mungkin negara-negara sini jauh mungkin ya. Ya itu kurang lebih jawaban saya begitu. Masih bisa didiskusikan ini ya, tetapi paling tidak adalah gambaran tentang kepemimpinan saat ini paling tidak yang ditanyakan tadi. Saya kira itu mungkin Pak Profian bisa menambahkan ya. Monggo Pak Prof. Ya, jadi kan kita lihat ya dari aspek kepemimpinan, kemudian kan masing-masing potensi negaranya ya. Jadi kalau kondisi kontemporer sebenarnya kalau kita lihat potensi negara itu yang saat ini muncul ya, tetapi kan juga tidak identik dengan leadership kepemimpinannya ya, yang harusnya tumbuh ya. Pakistan ya, yang di luar negara-negara Arab ya, Pakistan, kemudian Turki dan Indonesia. Tetapi kan dalam sisi kepemimpinan nampaknya ya ada apa perbedaan-perbedaan. Tetapi potensinya itu ada. Hanya saja ya kalau kemudian kepemimpinan itu bisa bersama-sama secara global, memang itu akan tidak bisa tercapai
karena pasti ada banyak gangguan. Nah, kalau itu secara parsial ya makanya di antara Turki, Pakistan dengan Arab Saudi dalam fakta Mekah ini ya, pasti karena kepentingan geopolitik yang ada di sekitar situ tidak menjadi ancaman yang serius ya bagi Amerika atau maupun Israel. Tetapi kalau kemudian itu diperluas ya fakta dalam hal kerjasama ekonomi bahkan juga pertahanan ya, itu pasti akan menimbulkan persoalan ya. Sebelumnya kan dulu Kuala Lumpur kan pernah juga membuat fakta ya, zamannya Mahathir ya. Iran diundang, Saudi diundang, Indonesia diundang, Turki diundang, begitu ya, untuk membicarakan masalah dunia Islam. Tetapi kan yang terjadi adalah tidak semua kemudian pemimpin negara itu bisa hadir karena ada tekanan dari kekuatan global ya. Iran semangat datang gitu, Pakistan datang, tetapi Saudi tidak datang gitu ya. Erdogan datang, Indonesia tidak datang ya karena mewakilkan kepada wakil presiden atau menteri luar negeri ya kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, ini kan artinya upaya-upaya untuk menyatukan kepemimpinan dunia Islam secara global sebenarnya juga tidak mudah, tidak hanya tantangan internal tetapi juga pasti ada campur tangan dari kekuatan global yang tidak menginginkan ya bersatunya kekuatan dari dunia Islam ya. Tapi ya antara Turki, Pakistan dengan Saudi sebenarnya ya saya kira juga menjadi sebuah kekuatan ya yang cukup diperhitungkan apalagi kalau kemudian itu diperluas ya ke wilayah-wilayah yang lain. Tapi apakah ketika diperluas itu kepentingan ya kawasannya ya itu sama gitu ya dengan Indonesia, dengan Malaysia atau dengan kawasan yang lain termasuk juga dengan wilayah yang ada di Afrika karena nanti akan potensi tadi itu mengganggu kepentingan global yang sudah mapan begitu. Ya, saya kira begitu. Jadi ya kalau kita bahas di dalam konteks buku ini memang yang dimunculkan kan kelebihan dan kemudian tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman ke depan ya. Jadi buku ini membahas tentang bahwa kita ini pernah memiliki satu potensi dan sampai sekarang masih ada potensi modal-modal besar dari negara Islam atau dunia Islam itu gitu ya. Tetapi tadi dijelaskan oleh Prof. Yan bahwa banyak sekali yang menjadi tantangan dan kondisi-kondisi yang menyebabkan potensi-potensi dan modal besar yang dimiliki umat Islam atau di dunia Islam itu yang kemudian mengalami proses yang beragam ya, pelemahan-pelemahan termasuk fragmentasi dalam konteks perpolitikan dan kepentingan yang terjadi di masing-masing negara. Jadi kalau saya melihatnya dalam teks Al-Quran yang tadi disebutkan ya di ayat-ayat itu untuk dimenangkan di atas segala agama, konteksnya adalah yang paling pertama dia memberikan acuan kepada kita bahwa seharusnya kita menang di atas segala-gala agama harusnya. Ya, jadi ini menjadi motivasi dan menjadi fondasi dasar kita juga untuk meraih janji Allah ini. Di mana meraih janji Allah itu pasti harus dengan upaya, dengan usaha dan kesungguhan kita gitu ya. Harus kita seperti itu. Dan kalau memang tadi yang lihat saya sampaikan dan di buku ini juga ada tentang prediksi populasi umat Islam yang akan semakin naik ya memang itu sudah terjadi di hari-hari ini juga pun terjadi umat Islam bertambah bukan hanya dari sisi tingkat populasi dari kelahiran yang banyak ya, tetapi juga perpindahan agama juga besar ya. Kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan umat Islam bertambah besar sudah terjadi di hari-hari ini. Dan kalau prediksi Pew Research itu ya nanti 2050, tapi saya melihatnya mungkin bisa lebih cepat dari segi populasi. Ya, pertambahan populasi kelahiran ya, kemudian pertambahan juga kalau Pew Research nggak dinilai dari sisi pertambahan jumlah orang yang hijrah dari non Muslim ke Islam, tapi dia dari populasi tingkat kelahiran aja, dan itu aja udah akan unggul insya Allah gitu ya. Jadi tapi tentu bukan hanya populasi secara kuantitatif ya, tetapi kita juga harus usahakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa merealisir janji Allah Subhanahu wa taala tersebut yang kalau kita lihat dari sejarahnya pun Rasulullah SAW sebagai nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala pakai perjuangan, pakai pengorbanan, pakai usaha, pakai proses, pakai kesungguhan sehingga akhirnya bisa terbentuk satu masyarakat Islam yang tidak ada bandingnya sampai hari ini
Dan pada waktu itu judulnya dulu Islam pernah mengawali mercusuar peradaban ya dalam beberapa dekade gitu ya. Cuman kemudian karena beberapa persoalan yang beragam-ragam itu kemudian Islam menjadi turun kembali dan kemudian kita menjadi di bawah dari kondisi-kondisi umat-umat non-Muslim. Yang sekarang harus kita lakukan adalah dengan modal apa yang kita pahami ini, ya kita berusaha untuk menaikkan ya potensi kita, ya kemampuan kita, penguasaan kita dalam segala sisi, terutama di medan-medan yang kalau sekarang berkaitan dengan media-media yang terkait dengan media sosial, ya kita harus hebat di situ. AI ya, artificial intelligence harus bagus di situ, produksi dan sebagainya, penguasaan energi dan sebagainya yang harus kita juga upayakan. Jadi dengan prediksi bahwa ada populasi yang akan meningkat itu sangat merupakan busyra bagi kita. Tapi selain daripada populasi jumlah juga harus kita kuatkan kualitas kita juga untuk bisa lebih mendominasi dunia ini kepada satu peradaban yang lebih baik. Saya kira itu gambarannya seperti itu. Enggak usah Tion. Baik, Baik, silakan Pak Prof. Ya mungkin ini adalah khulasaw terakhir ya, karena waktu kita sudah sangat mepet untuk selesai. Monggo silakan. baik, jadi kalau kemudian tadi ya berkaitan dengan janji Allah atas kemenangan ya, umat Islam itu kan menjadi spirit kita ya, semangat kita untuk kemudian bisa merealisasikan ya. Memang menjadi tantangan apakah kemudian kualitas ya umat Islam itu sudah sedemikian bagusnya, sudah sempurna ya sehingga bisa mengantarkan kepada kemenangan. Nah, dari sisi kuantitas saya kira itu sudah bisa kita lihat. Nah, bagaimana kemudian kualitas itu ya dari sumber daya manusia yang ada. Nah, negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam biasanya investasinya di sumber daya manusianya begitu. Nah, sementara kita yang punya sumber daya alam kadang lalai terhadap penguatan sumber daya manusianya. Padahal ya kekuatan dari sumber daya alam itu harusnya justru bisa diinvestasikan untuk memperkuat ya sumber daya manusia. Nah, sering sumber daya manusia yang besar, populasi yang besar itu nanti akan mendapatkan tantangan dari luar ya. Satu ya bisa saja ya akan dilakukan pelemahan ya dari sisi intelektualitasnya ya atau kemudian mendapatkan ya masalah dari sisi dijadikan sebagai pusat target penyebaran obat-obatan, narkotik ya, sabu-sabu dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali serangan-serangan dari luar ya terhadap negara-negara jumlah penduduknya besar ya termasuk Indonesia ya, Nigeria ya atau wilayah-wilayah yang lain ya itu secara sengaja begitu ya peredaran obat-obat terlarang itu dimasukkan ke wilayah itu kan sebagai upaya untuk pelemahan. Belum lagi nanti dimunculkan lagi isu-isu ya berkaitan dengan LGBT ya dan lain sebagainya. Jadi kalau jumlahnya besar tetapi terjangkit ya LGBT dan lain sebagainya itu pasti juga tidak bisa diharapkan ya bisa memperkuat menuju ke menangan. Maka tentu kuantitas itu juga harus disertai tadi itu ya dengan penguatan sumber daya alam mumpung ya dunia Islam itu sumber daya alamnya belum habis benar begitu ya. Maka dari sisi investasi di sumber daya manusianya saya kira ya itu menjadi menguat sehingga ketika jumlah yang besar dengan kualitas yang bagus pasti nanti juga akan bisa mengalahkan ya peradaban-peradaban yang lain yang tidak sebesar yang kita miliki. Saya kira begitu, Ustaz. Terima kasih.